Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Angga Ramadan, Prodi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang saya bentuk dengan PowerPoint presentasi yang diilhami dengan gagasan-gagasan yang penting di dalamnya. Makalah ini berjudul Sejarah Tokoh-tokoh Islam dan apa yang telah dilakukan terkait dengan ilmu pengetahuan. Pada pendahuluan ini adalah perbincangan tentang Islam dan ilmu pengetahuan sejak akhir abad ke-19 itu memiliki dua aspek penting. Aspek yang pertama, periode tersebut ditandai banyaknya perkembangan baru dan dalam pemikiran Islam. Penyebab utamanya adalah kontak yang semakin intensif pada beberapa kasus, bahkan berupa benturan fisik antara dunia Islam dan peradaban Barat. Gagasan seperti kemodernan serta modernisme, westernisme atau pemberatan dan sekularisme menjadi objek utama perhatian pada pemikir Islam atau Muslim. Aspek yang kedua, sejak awal perkembangan Islam, ilmu berdasarkan pengamatan wahyu atau renungan para sufi sebagai induk ilmu pengetahuan selalu mendapatkan perhatian para pemikir Muslim. Perhatian tersebut mengambil bentuk tanggapan terhadap perkembangan pusat ilmu pengetahuan modern di dunia Barat yang dianggap tidak berinduk pada suatu ilmu yang benar. Tanggapan itu karena lebih merupakan reaksi daripada usaha atas prakarsa sendiri pada diri beberapa pemikir, dan aliran pemikiran merupakan penyempitan wilayah wacana tentang ilmu pengetahuan dibandingkan dengan periode sebelumnya, khususnya masa awal perkembangan intelektual Islam. Pembahasannya, di dunia Islam, ilmu pengetahuan modern mulai menjadi tantangan nyata sejak akhir abad ke-18, terutama sejak Napoleon menduduki Mesir pada 1798 dan semakin meningkat setelah bagian besar dunia Islam menjadi wilayah jajahan atau pengaruh Eropa. Rangkaian peristiwa kekalahan berjalan hingga mencapai puncaknya dengan jatuhnya dinasti Utsmani di Turki. Proses ini terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi militer Barat. Setelah pendudukan Napoleon, Muhammad Ali memainkan peran penting dalam kampanye militer melawan Prancis. Dia diangkat oleh penguasa Utsmani menjadi pasya pada tahun 1805 dan memerintah Mesir sampai tahun 1848. Jamaluddin Al-Afghani dan para pembaru Arab tahun 1838 sampai dengan tahun 1897. Gagasannya mengilhami Muslim di Turki, Iran, Mesir, dan India. Meskipun sangat imperialisme Eropa, gagasan Al-Afghani amat berpengaruh, khususnya di dunia Arab dan Iran. Penerus utama gagasan Afghani di dunia Arab adalah pembarunya Muhammad Abduh tahun 1849 sampai dengan 1905, dan berikutnya Muhammad Rashid Rida tahun 1865 sampai dengan tahun 1935. Keduanya sempat mengunjungi beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan dengan pengalaman mereka di sana. Rashid Rida yang mendapatkan pendidikan dasar tradisional menguasai bahasa asing, Prancis dan Turki. Sir Said Ahmad Khan tahun 1817 sampai dengan 1898 adalah pemikir yang paling menonjol yang menyerukan saintifikasi masyarakat Muslim. Seperti halnya dengan Al-Afghani, ia menyerukan Muslim untuk meraih ilmu pengetahuan modern. Tetapi lebih jauh dari Afghani, ia melihat adanya kekuatan yang membebaskan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Muhammad Iqbal tahun 1877 sampai dengan tahun 1938. Generasi setelah Sir Said adalah seorang Muslim pertama di anak benua India yang sempat mengkaji pemikiran Barat modern dan mempunyai akses yang mendalam pada tradisi intelektual Islam. Kedua hal inilah yang muncul dari karya utamanya, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, atau bisa disebut pembangunan kembali pemikiran keagamaan dalam Islam, diterbitkan tahun 1930 dengan penggunaan istilahnya reconstruction
pembangunan kembali tujuan utama Islam telah tergambar. Dekonstruksi berarti mengungkapkan kembali pemikiran keagamaan Islam dalam bahasa modern untuk konsumsi generasi baru Muslim yang telah berkenalan dengan perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan filsafat Barat pada abad ke-20. Mahdi Bazarkan tahun 1904. Salah seorang pemikir Iran abad ke-20 awal adalah Mahdi Bazargan, atau bisa dibilang Mahdi Bazarkan, yang lahir sekitar 10 tahun setelah wafatnya Al-Afghani setelah pecah revolusi Islam tahun 1979. Bazargan menjadi Perdana Menteri yang pertama, namun sesungguhnya sebelumnya ia adalah seorang ilmuwan, bukan politikus. Bazargan berusaha memberikan penegasan bahwa yang tak bertentangan dengan Islam adalah ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai instrumen, sementara Islam dianggap sebagai jalan penyelamatan spiritual. Banyak hasil temuan ilmu pengetahuan Tuhan diisyaratkan dalam Al-Quran. Hal terpenting yang dikemukakan Bazargan adalah bahwa seorang Muslim dapat tetap setia kepada agama dan pada saat yang sama mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Abdus Salam tahun 1926 sampai dengan tahun 1996, seorang fisikawan asal Pakistan. Karena dialah praktisi ilmuwan Muslim terpenting di abad ini. Sebagai ilmuwan, ia adalah salah satunya Muslim yang mendapat penghargaan Nobel pada tahun 1979 di bidang fisika. Di luar bidang fisika, gagasan yang terus-menerus dikemukakannya adalah tentang mutlak perlunya dunia ketiga mengembangkan riset ilmu pengetahuan murni untuk mengatasi keterlaterbelakangan dibanding dengan negara-negara maju. Gagasan lainnya dikaitkan dengan hubungan ilmu pengetahuan dan agama, khususnya Islam. Fakta bahwa Muslim seperti Salam memperoleh Nobel bersama fisikawan lainnya yang non-Muslim sering diajukan oleh sebagian pemikir Muslim sebagai isyarat netralitas ilmu pengetahuan. Bahwa dua orang dari latar belakang nilai-nilai agama yang berbeda dapat bekerja sama untuk menghasilkan satu teori fisika. Salam sendiri jelas mendukung gagasan netralitas ilmu pengetahuan. Sekian penutup dari makal ini adalah berdasarkan dengan kecenderungan di atas, perhatian tersebut mengambil bentuk tanggapan terhadap perkembangan pusat ilmu pengetahuan modern di dunia barat yang dianggap tidak terinduk pada suatu ilmu yang benar. Tanggapan itu karena lebih merupakan reaksi daripada usaha atas prakarsa sendiri pada diri beberapa pemikir dan aliran pemikiran, merupakan penyempitan wilayah wacana tentang ilmu dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan periode sebelumnya, khususnya masa awal perkembangan intelektual Islam di dunia Islam. Ilmu pengetahuan modern mulai menjadi tantangan nyata sejak lahir abad ke-18, terutama sejak Napoleon menduduki Mesir pada 1798, dan semakin meningkat setelah sebagian besar dunia Islam menjadi wilayah jajahan atau pengaruh Eropa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.